Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vivan Channel. Seperti biasa, kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran informatika. Mata pelajaran yang mempelajari tentang ilmu teknologi, informasi, dan komunikasi, terutama komputer. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perangkat keras komputer, di mana perangkat keras komputer adalah salah satu dari 3 komponen yang ada pada komputer yang sudah saya bahas pada video pertama lalu. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu memahami tentang perangkat keras komputer. Yang kedua, siswa dapat mengerti tentang perangkat keras komputer. Yang ketiga, siswa dapat memahami jenis-jenis perangkat keras komputer. Yang keempat, siswa mampu mengaplikasikan perangkat keras komputer. Langsung saja kita ke pembahasan tentang perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer, juga dikenal dengan istilah hardware, adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Berikut cara kerja macam-macam perangkat keras komputer dan juga fungsinya. Cara kerja perangkat keras komputer. Hardware secara fundamental mempunyai bagian non-fisik yang disebut dengan firmware. Firmware berfungsi sebagai penyedia instruksi dasar yang dapat dilakukan sebuah hardware. Firmware juga disimpan dalam chip memori khusus pada suatu hardware yang dapat berupa ROM atau EEPROM. Firmware berupa sebuah perangkat lunak kecil atau software yang biasanya ditulis dalam bahasa pemrograman rendah untuk menghasilkan instruksi dasar yang dapat digunakan oleh hardware bersangkutan secara cepat. Instruksi dasar ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, instruksi dasar input, atau kita lebih dikenal dengan input device. Input device adalah instruksi yang dapat memberikan informasi kepada perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver. Kemudian yang kedua adalah instruksi dasar proses, atau yang dikenal dengan proses device. Proses device adalah instruksi yang berperan sebagai penengah proses input atau output yang dilakukan suatu hardware. Dan yang terakhir yaitu instruksi dasar output, atau yang dikenal dengan nama output device. Instruksi dasar output adalah instruksi yang dipanggil oleh perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver juga, seperti halnya input device. Lanjut kita ke pembahasan jenis-jenis perangkat keras komputer dan juga fungsinya. Yang pertama, jenis perangkat keras input yaitu keyboard. Keyboard adalah perangkat input utama sebuah sistem komputer yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengoperasikan komputer. Keyboard dapat digunakan untuk melakukan input data secara menyeluruh pada sistem komputer. Keyboard ini adalah terdiri dari beberapa huruf dan juga tombol-tombol yang dapat user gunakan untuk memasukkan data pada sebuah komputer. Perangkat keras input yang kedua yaitu mouse. Mouse adalah perangkat peripheral komputer yang digunakan untuk melakukan input data berupa gerakan kursor, klik, dan juga scroll. Mouse pada awalnya menggunakan bola untuk melakukan gerakan kursor. Seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat, mouse sekarang digunakan sensor cahaya untuk mendeteksi pergerakan, seperti layaknya infrared. Kemudian lanjut yang ketiga, yaitu scanner. Scanner adalah perangkat keras input pada komputer dengan data masukan berupa hasil pindai atau scan dari sebuah dokumen
Scanner ini juga sama halnya layaknya mesin fotokopi yang dapat mengkopi dokumen sesuai dengan aslinya. Dan yang terakhir, perangkat keras input adalah ROM driver. ROM driver adalah perangkat keras input yang dapat membaca inputan data dari kepingan digital berupa CD ataupun DVD. Nah, di sebelahnya itu adalah contoh daripada perangkat keras input. Tadi yang pertama kita bahas ada keyboard, yang kedua kita bahas ada mouse, yang ketiga kita bahas ada scanner, dan yang terakhir kita bahas ada ROM driver. Itulah keempat perangkat keras input beserta fungsinya. Kemudian kita bahas perangkat keras proses beserta fungsinya. Yang pertama yaitu prosesor. Prosesor adalah perangkat keras proses utama yang merupakan komponen sirkuit elektronik yang dapat melakukan eksekusi komputasi logika, aritmatika, sistem kontrol, dan input atau output I/O spesifik berdasarkan instruksi yang diperintahkan pengguna. Nah, prosesor ini merupakan jantung daripada komputer itu sendiri, di mana jika prosesor ini panas, maka gerakan pada komputer itu lambat. Tapi ketika prosesor ini dingin atau stabil, gerakan pada komputer sangatlah cepat. Yang kedua, perangkat keras proses adalah motherboard. Di mana motherboard adalah perangkat keras yang berupa papan sirkuit yang menghubungkan setiap perangkat keras pada sistem komputer dan dilengkapi dengan chip BIOS atau yang dikenal Basic Input Output System. Perangkat ini juga disebut papan induk atau mainboard. Terdapat banyak port-port di motherboard untuk menghubungkan berbagai hardware dalam sistem komputer. Motherboard ini adalah tempat para hardware dicolokkan. Di sana ada prosesor ditaruh di motherboard, kemudian VGA ditaruh di motherboard, dan juga yang lain-lainnya. Yang ketiga yaitu VGA atau Video Graphic Array. VGA adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses visualisasi data dalam bentuk grafis. Perkembangan VGA yang sangat pesat mendukung perkembangan industri game dan juga CAD. VGA ini juga berfungsi untuk melakukan penjernihan gambar atau pencepatan video atau gerakan pada video yang kalian putar pada komputer kalian. Nah, yang terakhir perangkat keras proses adalah kartu suara atau sound card. Sound card adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses data berupa suara, baik mengeluarkan maupun merekam suara. Seperti halnya kalian sudah ketahui, sound card ini berguna untuk memasukkan data berupa suara. Jadi kalau komputer tidak ada sound card, maka kalian tidak akan bisa melakukan rekaman suara untuk dikirim ke komputer kalian. Dan yang terakhir, fungsi dari perangkat keras output ada 4. Yang pertama yaitu speaker. Speaker adalah perangkat output yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan kartu suara berupa suara. Nah, kalau di komputer kalian, speaker ini ada yang ada dan ada yang tidak ada pada komputer. Jika kalian ingin mengeluarkan hasil proses dari kartu suara tersebut, speaker inilah yang berguna bagi komputer kalian. Jadi speaker ini berguna untuk memperbesar suara supaya suara itu terdengar. Yang kedua yaitu monitor. Monitor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan hasil proses data dari grafis VGA. Data yang ditampilkan menyediakan informasi berupa video. Nah, monitor ini adalah perangkat keras yang fungsinya menampilkan hasil daripada data yang
kalian tampilkan di komputer itu sendiri. Yang ketiga, ada proyektor. Proyektor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan gambar di layar proyeksi dengan menggunakan elemen optik. Layaknya halnya monitor, proyektor juga digunakan untuk menampilkan hasil atau gambar. Cuma, proyektor ini menggunakan elemen optik untuk menampilkannya. Dan yang terakhir, yaitu printer. Printer adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak kertas. Nah, kalian kalau ingin mencetak dokumen dengan perangkat keras printer inilah yang berguna pada komputer kalian. Itulah keempat perangkat keras output beserta fungsinya. Kemudian, sekarang kita bahas tentang perangkat keras kelistrikan, di mana perangkat keras kelistrikan ada 3 jenis, yaitu yang pertama power supply, yang kedua stop volt atau stabilizer voltage, dan yang terakhir adalah UPS, unit uninterruptible power supply. Yang pertama adalah power supply, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk melakukan konversi tegangan dari AC menjadi DC, sehingga dapat dilakukan manajemen ke sistem komputer terkait. Power supply ini gunanya untuk menghubungkan listrik dari pusat listrik ke komputer kalian. Yang kedua adalah stop volt atau stabilizer voltage. Stop volt adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan listrik. Jadi stop volt ini berguna untuk menstabilkan dari tegangan listrik yang besar menjadi tegangan listrik yang seharusnya dipakai oleh komputer. Dan yang terakhir yaitu UPS, uninterruptible power supply, adalah perangkat keras yang menyediakan backup listrik sebagai alternatif saat listrik mati. Jadi UPS ini berguna menyimpan listrik seperti baterai atau power bank. Ketika listrik mati, UPS ini berguna sehingga komputer bisa tetap menyala. Dan yang terakhir kita bahas yaitu perangkat keras penyimpanan, di mana perangkat keras penyimpanan ada 5 jenis, yaitu yang pertama RAM, yang kedua ROM, yang ketiga hard disk, yang keempat SSD, dan yang kelima NVMe. Yang pertama adalah RAM. RAM merupakan media penyimpanan yang bersifat volatil. Data hilang ketika listrik dimatikan dan data diakses secara acak. RAM digunakan untuk menyimpan data saat prosesor diproses. Jadi, ketika data itu diproses oleh prosesor, RAM ini tugasnya untuk menyimpan sementara data tersebut. Lalu ketika proses itu selesai dilakukan oleh prosesor, data tersebut kemudian disimpan pada hard disk. Yang kedua yaitu ROM, read only memory, adalah media penyimpanan yang bersifat non volatil. Ya. Kebalikan dari RAM, ROM ini tidak hilang saat listrik dimatikan dan bersifat hanya dibaca. ROM biasanya digunakan untuk chip BIOS atau firmware. Kemudian yang ketiga hard disk, adalah media penyimpanan non volatil juga. Sama seperti ROM, data tidak hilang saat hard listrik mati. Yang digunakan untuk menyimpan data sistem operasi dan data pengguna dalam bentuk piringan digital. Nah, disinilah tempat data kalian disimpan pada sebuah komputer. Semua data disimpan pada hard disk ini sendiri. Yang keempat yaitu SSD. SSD adalah solid state drive, adalah media penyimpanan non volatil dengan teknologi NAND flash yang digunakan sebagai pengganti HDD. Nah, SSD ini digunakan oleh komputer pada saat ini sebagai pengganti hard disk
yang penyimpanannya lebih besar daripada hard disk. Dan yang terakhir yaitu NVMe adalah media penyimpanan non volatil dengan teknologi NAND flash dari SSD yang menggunakan port PCI Express dan digunakan sebagai pengganti SSD biasa untuk performa yang lebih cepat. Nah, NVMe ini perkembangan dari SSD juga. Cuma NVMe ini performanya lebih cepat daripada SSD. Jadi menyimpan atau memindahkan semua data bisa dalam hitungan detik saja. Itulah pembahasan pada kali ini tentang perangkat keras komputer. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.